Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang vektor dalam matematika lintas minat atau matematika peminatan ya. Bagi yang memiliki masalah tentang vektor, khususnya dalam materi kali ini, bisa kalian gunakan video ini sebagai video pembelajaran. Materi yang akan dibahas yaitu proyeksi skalar dan vektor ortogonal. Ya, bisa kalian lihat di modul halaman 6 sampai halaman 7 yang sudah kalian fotokopi sebelumnya ya. Nah, kita bahas satu persatu mengenai materi yang akan kita bahas kali ini, yaitu proyeksi skalar ortogonal. Proyeksi skalar ortogonal dapat disebut juga proyeksi panjang ortogonal. Jadi, proyeksi skalar ortogonal itu bisa disebut juga proyeksi panjang ortogonal. Nah, lihat di rumusnya. Nah, ini adalah panjang ya. Kalau panjang itu ada mutlak seperti ini ya, artinya panjang itu tidak boleh minus. Jadi jarak itu ya namanya panjang itu nggak boleh minus. Jadi dia menggunakan simbol mutlak seperti ini. Jadi kalau panjang seperti ini nanti hasilnya skalar. Untuk menentukan proyeksi skalar dapat kita gunakan rumus seperti ini. Nah, proyeksi skalar itu tergantung dari vektor yang diproyeksikannya ya. Proyeksi skalar ortogonal ya dari A ke B, dan rumus kedua dari B ke A ya. Ini berbeda dari A ke B dan B ke A. Untuk proyeksi vektor skalar ortogonal, untuk proyeksi skalar ortogonal, jadi untuk A ke B, nah ini kita rumuskan vektor proyeksi skalar ortogonalnya itu vektor C ya, panjang vektor C sama dengan A dikali B dibagi panjang vektor B. Nah, kalau A ke B, B-nya 2, A-nya 1. Ingat itu ya. Proyeksi skalar ortogonal dari B ke A. Ingat, nah, rumusnya hampir sama tapi berbeda. Karena dia dari B ke A, jadi A-nya yang 2. Lihat yang belakangnya, tergantung A ke B, B-nya yang 2. B ke A, A-nya yang 2. Di atas dan di bawah ada A. B-nya yang 1. Kalau dari B ke A seperti ini. Untuk proyeksinya kita gunakan panjang vektor C ya. Itu dinamakan proyeksi skalar ortogonal. Nah, ini untuk rumus proyeksi skalar ortogonal. Berikutnya proyeksi vektor ortogonal. Proyeksi vektor ortogonal adalah suatu proyeksi vektor yang hasilnya suatu vektor. Nah, yang tadi bedanya apa dengan vektor skalar ortogonal? Yang bedanya itu proyeksi vektor ortogonal dia nggak pakai panjang, dan hasilnya nanti kalau tidak panjang pakai panjang itu hasilnya vektor. Kalau panjang hasilnya skalar ya. Beda rumusnya ya. Ada penambahan sedikit. Nah, untuk menentukan proyeksi vektor ortogonal kita lihat rumus ini. 2 sama ya. Rumusnya ada 2 tergantung yang proyeksinya dari A ke B atau A ke arah B, dan di sini B ke arah A. Rumusnya hampir sama, ingat. Nah, kalau dari A ke B, B-nya yang 3. Nah, rumusnya seperti ini. Nah, di bawahnya ini pangkat 2 ditambah dikali di sini ya. Kalau yang skalar itu dia di sini nggak ada perkalian dengan vektor lagi. Karena ini proyeksi vektor, jadi di sini rumusnya C saja atau vektor C saja. Kemudian dari A ke B, A-nya 1, B-nya ada 3. Di bawah ingat pangkat 2 kalau ada proyeksi vektor. Kalau proyeksi vektor, bawahnya itu panjang tetap tapi pangkat 2. Dan kalau dari B ke A, A-nya yang 3, B-nya yang 1. Ingat, dari B ke A, A-nya yang 3, B-nya yang 1. Kalau proyeksi vektor, ingat juga hasilnya itu vektor bukan skalar. Karena di rumusnya sini juga dapat kalian ketahui tidak pakai panjang atau tidak pakai mutlak ya. Kita lanjut ke contoh ya untuk mempermudah pembahasan. Nah, di sini kita dapat contoh tentukan proyeksi skalar ortogonal dari proyeksi vektor ortogonal dari proyeksi vektor ortogonal yang menghasilkan. Jadi ini udah dapat vektor ortogonalnya, yaitu vektor C ini I ditambah 2J tambah 5K. Ini termasuk vektor basis ya kalau ada IJK seperti ini. Nah,
Karena proyeksi skalar adalah panjang dari proyeksi vektor ortogonal, maka proyeksi skalar ortogonal adalah, nah tinggal kita cari aja. Kan C-nya atau proyeksi vektor ortogonal udah diketahui ini. Jadi kalau proyeksi skalarnya itu termasuk cuma kalian cari panjang dari vektor C ini aja. Nah, panjang vektor C kalian tulis seperti ini, mutlak ya. Yang pembahasan sebelumnya kalau nyari panjang itu akar 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 ini dapat dari si C ini. I itu 1 ya. 2 ini di sini. 5 ini dapat dari sini ya. Sama dengan akar 1 pangkat 2 itu 1 ditambah 2 pangkat 2 itu 4 ditambah 5 pangkat 2 25. Kita jumlahkan 1 tambah 4 tambah 5 30. Akar 30 kita tidak bisa sederhanakan lagi ya. Kita dapat jadi proyeksi skalar ortogonalnya adalah akar 30 dari proyeksi vektor ortogonal yang ini ya. Paham ya? Kita lanjut ke contoh 2. Nah, diketahui vektor A 2,2 dan vektor B 2,0. Tentukan proyeksi skalar ortogonal dan proyeksi vektor ortogonal. Jadi kita cari tahu proyeksi skalar dan proyeksi vektornya ya. Dengan modal dua vektor ini, vektor A dan B. Kita singkat saja, proyeksi skalar ortogonal itu PSO, proyeksi vektor ortogonal itu PPO ya. Nah, kita cari dulu PSO-nya dulu, dan kalian harus ingat dari A pada B atau ke arah B, sama aja ya. A ke B. Artinya apa kalau A ke B? Berarti kalau yang proyeksi skalar B-nya 2, A-nya 1. Kalau proyeksi vektor A-nya 1, B-nya 3. Coba PSO dulu ya. PSO artinya panjang skalar proyeksi skalar ortogonal atau panjang skalar ortogonal, sama aja ya. Nah, ini panjang kalian tulis mutlak. Rumus yang tadi sudah diketahui ya. Ingat, nah A pada B, A-nya 1, B-nya 2. Ini 2,2 dapat dari mana? Dari modal kita, yaitu vektor A dan vektor B. Nah, 2,0 dapat dari sini. Nah, ini yang dipakai, yang bawah itu panjang B, bukan panjang A ya. Panjang B ikut samakan dengan yang di atas, yang B-nya 2 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2. Nah, ini kita gunakan perkalian vektor. 2 kali 2, 4. 2 kali 0, 0. Nah, 4 tambah 0, 4. Nah, yang bawah ini kita langsungkan saja ya. 2 pangkat 2, 4. 0 pangkat 0, 0 pangkat 2. 0 maaf ya, 0 pangkat 2 itu 0. 4 ditambah 0, 4. Akar dari 4 itu 2. Ya, kalau yang bingung dapat 2 ini dari mana? Dari akar 4 ini ya. Akar 4 ini 2. Sama dengan 2. 4 dibagi 2 itu sama dengan 2. Jadi kita dapat PSO-nya, proyeksi skalar ortogonalnya itu 2. Lanjut ke PPO ya. PPO-nya ya. Kalian boleh dibalik ya, gampang ya sebenarnya ya. Boleh kalian cari PPO dulu atau PSO dulu ya. PPO, proyeksi vektor ortogonal. Kita gunakan rumusnya ya. Ini vektor C atau melambangkan PPO ya. Sama dengan yang dikatakan tadi, kalau A pada B, A-nya 1, B-nya 3 kalau untuk PPO. Nah, di sini pangkat 2. A dikali B kita dapat sama yang seperti di atas. Panjang vektor B itu ya, akar 2 pangkat 2 tambah 0 dapat dari sini ya. Di sini ada pangkat 2 dapat dari rumus, dan B ditulis 2,0 dapat dari soal. Nah, sama dengan, nah ini kita kalikan vektor terlebih dahulu. 2 kali 2 4, 2 kali 0 0. Nah, ini tinggal ditulis ulang. Kemudian dioperasikan yang bawahnya, yang panjangnya akar 4 tambah 0. Kita dapat dari sini ya. Kemudian 4 tambah 0 4. Akar 4 ditambah 0. Nah, ini langsung ya. Akar 4 itu 2. Jadi pangkat 2-nya tulis lagi di sini. Jadi 2 pangkat 2. 2,0 tulis lagi. 4 tetap 2 pangkat 2 itu 4. Jadi 4 dibagi 4 1. Dan ini 2,0 dapat dari yang sini ya, dari ini vektor B. Nah, 4 bagi 4 itu 1, jadi tinggal 1 kali 2, 2.
1 kali 0, 0. Jadi kita dapat proyeksi vektor ortogonalnya 2,0. Oke, kita lanjut ke contoh 3. Nah, diketahui vektor P, Q. Nah, tentukan proyeksi skalar ortogonal dan proyeksi vektor ortogonal dari Q pada P. Nah, di sini kita ketahui bahwa vektor yang dimiliki oleh soal itu vektor basis. Artinya apa? Di vektor basis ini harus kita rubah dulu menjadi vektor biasa ya. Nah, ingat, dan dari sini yang kita cari dari Q pada P. Nah, artinya apa? Nah, kita rumus. Kita rubah terlebih dahulu vektor basisnya ya. Vektor basisnya dari P itu ya. Dari P itu ya IJ din I plus J min 4K itu dapat 1,1, min 4. Dapat dari sini ya. Kemudian Q-nya 2I min J plus K. Kita rubah menjadi 2 min 1, plus 1 ya. Dapat dari sini ya. Kemudian PSO, kalian lihat Q pada P. Jadi tetap ya kita cari C ya. Q pada P. Jadi P-nya yang 2, Q-nya yang 1. Nah, kita tulis P itu dapat dari sini ya. 1,1, min 4. Nah, Q-nya kita dapat 2 min 1,1 dapat dari sini. Kemudian panjang vektor P akar, kalian lihat yang atas ini aja yang P ya. 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 ditambah min 4 pangkat 2 sama dengan kita kalikan dengan perkalian vektor 1 kali 2, 2. 1 dikali min 1, min 1, min 4 dikali 1, min 4. Kita dapatkan 2 dikurang min 1 dikurang min 4 itu min 3 di sini ya. Yang bawah yang panjang 1 pangkat 2 itu 1, 1 pangkat 2 itu 1, min 4 pangkat 2 itu 16 ya. Kita dapat dari sini min 4 pangkat 2 artinya min 4 dikali min 4 itu 16. Nah, ini kita operasikan yang bawah 1 ditambah 1, 2 tambah 16 itu 18. Jadi min 3 per akar 18. Akar 18 ini kita bisa sederhanakan atau kita pecah ya menjadi akar 9 dikali akar 2. Akar 9 itu berapa? 3 ya. Min 3 dibagi 3 akar 2. Nah, karena ada pembagian dengan akar ini tidak boleh ya. Nah, untuk kita sederhanakan min 3 dibagi 3 jadi min 1. Yang 3 ini udah hilang jadi per akar 2. Min 1 dibagi akar 2. Nah, ini nggak boleh ada pembagian dengan akar. Maka kita gunakan kalian sekawan dan kita dapatkan min 1 dibagi 2 akar 2. Karena kita udah dapat PSO, lalu kita cari selanjutnya PPO. PPO ini yang hati-hati kalian lihat lagi sini Q pada P. Q pada P artinya P-nya yang 3, Q-nya yang 1. PPO tidak menggunakan mutlak atau panjang ya. Dia karena hasilnya akan menghasilkan vektor dikali P sini ya, dengan tambahan dikali P atau pangkat 2 di sini. Nah, kalian tulis seperti yang di sini yang di atas ya. Sama P dan Q kalian udah dapat dari sini, kalian tinggal substitusi di rumus. Nah, P di sini tambahannya ya untuk PPO. Nah, ini pangkat 2 ya, sama yang di atas. Kalian gunakan perkalian vektor sama. Nah, ini hasilnya 2 min 1 min 4. Nah, ini tinggal tulis ulang ya, sama ya. 1,1, min 4 itu dari vektor P. Nah, ini sama seperti yang di atas, akar 1 tambah 1 tambah 16 itu akar 18. Akar 18 pangkat 2 itu 18. Nah, ini operasi 2 min 1 min 4 itu min 3. Maka kita dapatkan ya PPO-nya itu min 3 dibagi 18 dikali 1,1 min 4. Kalau kalian belum menemukan soal, kalau soalnya bentuknya PG dan tidak seperti ini, bentuk seperti ini belum ada, kalian bisa kalikan ke sini ya. Min 3 dikali 1 min 3 per 18 ya. Min 3 per 18 dikali ke dalam ya. Nih cukup sampai sini. Lanjut ke contoh 4. Diketahui titik A. Nah, ini titik yang diketahui. Sedangkan yang kita akan cari itu proyeksi skalar dan vektor. Itu harus menggunakan vektor. Nah, di sini ada penjelasannya. Kita punya A, B, C.
3 titik. Nah, jika vektor U, ya vektor U itu sama dengan vektor AB dan vektor V itu sama dengan vektor BC. Tentukan proyeksi skalar ortogonal dan proyeksi vektor ortogonal. Nah, cari terlebih dahulu vektor U dan V. Vektor U-nya berapa? Vektor U itu adalah A ke B, ya. Artinya apa? Vektor B dikurang vektor A. Min 1, 2,1, ya. Min 1, 2,1 dapat dari sini, dari B. Dan dikurang A, 1,2,0. Nah, dapat sini. Min 1 dikurang min 1, min 2. 2 dikurang 2, 0. 1 dikurang 0, 1. Ya, kita dapat vektor U-nya min 2,0,1. Selanjutnya vektor V. Vektor V-nya sama dengan vektor BC. Artinya apa? C dikurang B titik C dikurang titik B. 3,0, min 2 dikurang min 1,2,1. 3 dikurang lagi min 1. Artinya jadi plus nih ya. 3 ditambah 1, 4. 0 dikurang 2 itu min 2. Min 2 dikurang 1, min 3, ya. Kita dapat vektor V-nya 4 min 2, min 3. Nah, baru kita lanjut PSO. PSO-nya atau proyeksi skalar ortogonalnya. Proyeksi skalar ortogonalnya itu kalian lihat terlebih dahulu dari U pada V. Artinya apa? Proyeksi skalar ortogonalnya U pada P artinya apa? U-nya yang 1, V-nya yang 2. U-nya 1, V-nya 2. Di sini skalar ya, karena dia panjangnya ya. U-nya kita dapat seperti ini, 2,0,1 dari yang atas. V-nya kita dapat dari yang atas juga, 4, min 2, min 3. Dibagi panjang vektor V. Nah, vektor V itu yang atas ya, 4 pangkat 2, min 2 pangkat 2, ditambah min 3 pangkat 2 hasilnya. Min 2 dikali 4, min 8, kita gunakan perkalian vektor. 0 dikali min 2, 0. 1 dikali min 3, min 3. Nah, dibagi 16 dapat dari 4 pangkat 2, ditambah 4 dapat dari min 2 pangkat 2. Min 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, ini kita substitusi ke sini yang sudah dioperasikan ya. Tahu kalian operasikan 16 ditambah 4 itu 20, 20 tambah 9, 29. Nah, ini min 8 dikurang 0 dikurang 3 itu min 11. Nah, ini sama-sama ganjil dan tidak bisa disederhanakan ya. Artinya karena di sini nggak boleh menggunakan pembagian dengan akar, kita gunakan perkalian sekawan, dapat min 11 dibagi 29, akar 29 itu PSO-nya. Kemudian PPO-nya. PPO-nya karena U pada Pi, jadi U-nya yang 1, V-nya yang 3. Nah, ini sama ya. Sama, tapi di sini cuma nanti dipangkatkan 2. Ini substitusi U, V yang sudah didapatkan di atas. Panjang vektor V-nya kita dapat seperti ini. Pangkatkan 2 dikali vektor V, yaitu 4 min 2 min 3. Sama dengan min 8 dikurang 0 min 3 sama ya. Karena kita menggunakan substitusi sama seperti ini, cuma beda rumus sedikit. Jadi saat kita operasikan ini sama ya, tapi bedanya cuma sampai di sini ya. Bedanya di sini nih, kalian akan operasikan karena ada pangkat 2 dan perkalian dengan V. Nah, min 8 dikurang 0 dikurang 3 min 11. Terus akar 16 tambah 4 tambah 9 29. Karena di sini ada pangkat 2, jadi langsung aja 29 di sini. Ya. Kemudian min 11 per 29 dikali 4, min 44 per 29. Min 11 dikali min 2 dibagi 29 ya, 22 per 29. Kemudian min 11 dikali min 3, jadi minnya hilang ya, di 33 dibagi 29. Dapat dari sini ya. Nah, mudah-mudahan membantu proses pembelajaran kalian di rumah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.